Mohon izin Pak, ini pasien yang darurat Pak. Mohon izin Pak, pasien yang kritis Pak. Bapak tahu nggak? Oke. Oke. Oke, Bapak. Pasien yang darurat Pak, mohon izin Pak. Pasien yang kritis Pak. Mobil dinas DPR RI diduga halangi ambulan bawa pasien kritis, netizen geram. Sebuah video yang memperlihatkan mobil dinas berplat nomor 5305 diduga menghalangi laju ambulan yang sedang membawa pasien kritis menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, ambulan dengan sirene menyala terlihat kesulitan melintas karena mobil dinas di depannya tidak segera memberikan jalan. Kejadian ini memicu kemarahan netizen, yang menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan kepedulian terhadap nyawa pasien dalam kondisi darurat. Banyak warganet mempertanyakan urgensi penggunaan mobil dinas dibandingkan prioritas ambulan yang tengah menjalankan tugas kemanusiaan. Berdasarkan penelusuran, mobil dinas berplat 5305 diketahui digunakan oleh seorang anggota DPR RI yang menjabat sebagai wakil ketua dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Meski demikian, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai insiden ini. Dugaan bahwa mobil tersebut sengaja menghambat ambulan masih menjadi perbincangan hangat, dengan banyak pihak menyerukan agar pengemudi mobil dinas lebih memahami aturan lalu lintas yang mengutamakan kendaraan emergensi seperti ambulan, sebagaimana diatur dalam pasal 287 ayat 4 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kejadian ini menambah daftar panjang kontroversi terkait penggunaan mobil dinas oleh pejabat publik. Netizen mengecam keras tindakan yang dianggap mengabaikan keselamatan nyawa, dengan beberapa komentar seperti, "Ambulan bawa pasien kritis, tapi mobil dinas malah bikin susah." Ada pula yang mendesak agar pemerintah memberikan edukasi lebih lanjut kepada sopir mobil dinas tentang pentingnya memprioritaskan ambulans di jalan raya. Hingga kini, publik masih menanti klarifikasi resmi dari anggota DPR yang terkait dengan mobil tersebut untuk menjelaskan kronologi kejadian. Aksi vandalisme mengancam, pelemparan batu ke kereta api Sancaka berujung petaka. Pecah. Iya, kacanya pecah. Tanggal 6 Juli tahun 2025, sebuah insiden mengerikan terjadi di kereta api Sancaka jurusan Yogyakarta-Surabaya. Sekitar pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, seorang penumpang wanita, Widya Anggraini, menjadi korban pelemparan batu oleh oknum tak bertanggung jawab saat kereta melintas antara stasiun Klaten dan Srowot. Video detik-detik kejadian yang diunggah melalui akun Instagram Widya memperlihatkan kaca jendela kereta pecah, dengan serpihannya mengenai wajah korban yang sedang asyik membaca buku. Akibatnya, Widya harus dilarikan ke IGD terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Insiden ini, yang viral di media sosial, memicu kecaman keras dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daob 6 Yogyakarta, yang menegaskan bahwa tindakan vandalisme ini tidak hanya merugikan penumpang, tetapi juga mengancam keselamatan umum. Tindakan pelemparan batu ke kereta api bukanlah perbuatan iseng semata, melainkan pelanggaran hukum serius yang diatur dalam pasal 194 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Menurut manajer Humas KAI Daob 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, pelaku yang dengan sengaja membahayakan lalu lintas kereta api dapat dihukum pidana penjara hingga 15 tahun atau denda maksimal 1 miliar. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, hukuman bisa mencapai penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun sesuai pasal 194 ayat 2. Dalam kasus ini, dua penumpang, termasuk Widya, terluka akibat serpihan kaca dan langsung mendapat penanganan medis di RS Triharsi setelah kereta tiba di stasiun Solo Balapan, dengan perawatan lanjutan di Surabaya. PT KAI Daob 6 Yogyakarta menyatakan tidak akan mentoleransi aksi vandalisme dan berkomitmen untuk mengejar pelaku agar diproses hukum. Feni Novida mengimbau masyarakat untuk menghentikan segala bentuk tindakan yang membahayakan perjalanan kereta api, seperti pelemparan batu, yang dapat menyebabkan kecelakaan fatal. KAI juga memastikan bahwa korban akan mendapatkan asuransi dan perawatan kesehatan penuh sebagai bentuk tanggung jawab. Kejadian ini menjadi pengingat akan pentingnya kesadaran kolektif untuk menjaga keamanan transportasi publik, yang menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat. Masyarakat di sekitar jalur rel diharapkan turut melaporkan tindakan vandalisme kepada pihak berwajib demi mencegah insiden serupa di masa depan. Bapak tahu nggak? Oke. Ini ada protokolnya. Saya dari sana 4 jam. Oke. Saya mau ikut aturan. Oke, Bapak. Polantas Bogor sigap kawal anak demam tinggi terjebak macet, sempat dihentikan pengendara. Bikin gemes ya kelakuan abang botak ini. Oke. Ini ada protokolnya. Saya dari sana 4 jam. Oke. Saya mau ikut aturan. Oke, Bapak tahu. Benar tidak? Silakan. Bapak yang dikawal siapa? Pakai ambulan, pakai ambulan. Bogor,
Tanggal 7 Juli tahun 2025 aksi heroik anggota Satlantas Polres Bogor patut diapresiasi setelah dengan sigap mengawal seorang anak yang mengalami demam tinggi dan terjebak kemacetan berjam-jam di wilayah Bogor. Berdasarkan laporan yang diterima, anak tersebut dalam kondisi darurat dan membutuhkan penanganan segera di instalasi gawat darurat IGD rumah sakit terdekat. Petugas Satlantas, yang dikenal dengan akun Bolu Gemoy, segera bertindak cepat untuk membuka jalur bagi kendaraan yang membawa pasien tersebut. Kecepatan dan ketanggapan polisi ini menjadi sorotan positif di tengah situasi lalu lintas yang padat. Namun, dalam perjalanan menuju rumah sakit, upaya pengawalan sempat terganggu ketika pengendara lain menghentikan laju kendaraan yang dikawal. Meski demikian, petugas Satlantas dengan penuh dedikasi tetap berupaya memastikan pasien dapat sampai ke IGD secepat mungkin. Aksi ini mencerminkan komitmen Polantas Bogor dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan arahan Kapolresta Bogor Kota Kombes Eko Prasetyo yang menekankan pentingnya polisi hadir untuk membantu masyarakat dengan hati. Tindakan serupa juga pernah dilakukan oleh anggota Satlantas lainnya, seperti Aibda Agus Sudarisman, yang viral karena mengawal pasien dengan melawan arus di Jalan Pajajaran. Keluarga pasien menyampaikan rasa terima kasih atas respons cepat dan sigap dari Satlantas Polres Bogor. Dalam situasi darurat, bantuan ini menjadi penentu keselamatan nyawa anak yang sedang kritis. Kejadian ini kembali menegaskan peran penting polisi lalu lintas dalam tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga memberikan bantuan kemanusiaan di saat-saat kritis. Masyarakat pun mengapresiasi dedikasi petugas seperti Bolu Gemoy yang rela mengambil risiko demi memastikan keselamatan warga, sekaligus menjadi teladan dalam pelayanan publik. Banjir menerjang Bekasi, Jalan Tol Baru Burangkeng dan lampu merah Delta Mas lumpuh akibat hujan deras. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Bekasi pada Senin malam, tanggal 7 Juli tahun 2025, bagaikan amukan alam yang tak kenal ampun, mengubah jalanan menjadi lautan air yang menakutkan. Jalan Tol Baru di Burangkeng, Setu, dan kawasan lampu merah Delta Mas, Cikarang Pusat, menjadi dua dari sekian banyak titik yang tenggelam dalam genangan air setinggi 70 cm. Warga setempat hanya bisa memandang tak berdaya saat kendaraan terjebak, air merangsek masuk ke rumah-rumah, dan aktivitas sehari-hari lumpuh total. Saya muak, ini bukan banjir pertama, tapi sepertinya tidak ada solusi nyata, keluh Iwan, warga Kampung Gabus, menggambarkan frustrasi yang melanda banyak hati di Bekasi. Di tengah kegelapan malam, jeritan warga dan suara air yang mengalir deras menjadi simfoni kepanikan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bekasi bergerak cepat, mengerahkan tim untuk mengevakuasi warga menggunakan perahu karet, namun tantangan besar menanti. Jalan Tol Baru, yang seharusnya menjadi urat nadi transportasi, kini bagaikan sungai liar yang menghambat mobilitas. Di lampu merah Delta Mas, ratusan pengendara terjebak dalam antrean panjang, berjuang melawan arus air yang tak kunjung surut. Kami hanya bisa menunggu, tapi hati ini resah memikirkan keluarga di rumah, ungkap Rina, seorang pengendara yang terjebak berjam-jam. Banjir ini, menurut BPBD, dipicu oleh hujan ekstrim dan luapan sungai dari wilayah hulu, memperparah kondisi yang sudah kian rentan akibat perubahan tata guna lahan. Kekecewaan warga kian memuncak, menyoroti pengelolaan tata ruang yang dinilai buruk dan minimnya solusi jangka panjang. Setiap musim hujan, kami selalu dihantui banjir. Pemerintah seolah tak pernah serius, ujar Hairul, seorang pedagang di Cikarang Pusat, dengan nada penuh keputusasaan. Pakar tata kota, Yayat Supriyatna, menegaskan bahwa anggaran pengelolaan sumber daya air yang minim dan pembangunan tak terkendali di hulu sungai, seperti di Puncak dan Bogor, menjadi biang keladi banjir berulang. Sementara warga berjuang bertahan, pemerintah daerah berjanji mempercepat normalisasi sungai dan penertiban bangunan liar. Namun bagi ribuan jiwa yang terdampak, janji itu terasa seperti harapan kosong di tengah lautan air yang terus mengancam. Nyawa di ujung ombak, tragedi pasien lansia di perahu nelayan akibat efisiensi anggaran. Pemandangan memilukan terekam di Pulau Mandangin, Sampang, Jawa Timur, ketika seorang pasien lansia berinisial M61 terpaksa dirujuk ke RSUD Dr. Muhammad Zain, menggunakan perahu nelayan kecil pada tanggal 3 Juli tahun 2025. Dengan selang infus dan oksigen masih terpasang, M yang menderita gula darah rendah akut terbaring lemah di tengah ombak dan angin kencang, hanya karena ambulan laut milik pemerintah tidak beroperasi. Menurut Jalil, menantu pasien, keluarga terpaksa menyewa perahu seharga Rp400.000 setelah permintaan penggunaan ambulans laut ditolak. Kejadian ini menjadi sorotan publik setelah video berdurasi 15 detik viral di media sosial, memperlihatkan betapa rapuhnya sistem rujukan kesehatan di wilayah kepulauan. Penyebab utama dari tragedi ini adalah kehabisan anggaran operasional ambulan laut, sebagaimana diakui oleh Dinas Kesehatan Sampang.
Anggaran bahan bakar minyak BBM, yang seharusnya cukup hingga Juli tahun 2025 telah habis sejak April akibat tingginya frekuensi rujukan pasien. Ketua Komisi 4 DPRD Sampang, Mahfud, mengecam keras efisiensi anggaran yang mengorbankan layanan darurat kesehatan, menegaskan bahwa nyawa manusia tidak boleh menjadi taruhan kebijakan penghematan. Sementara itu, Dinas Kesehatan berjanji mencari solusi melalui dana perubahan anggaran keuangan PAK, namun janji ini belum memberikan kelegaan bagi masyarakat kepulauan yang terus bergulat dengan akses kesehatan yang terbatas. Kejadian ini bukan sekadar cerita tragis, melainkan cerminan buram layanan kesehatan di Indonesia, khususnya di daerah terpencil. Dewan Kesehatan Rakyat DKR Sampang, melalui Ketua Mausul Maulana, mendesak pemerintah setempat untuk mengoptimalkan ambulans laut dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rujukan kesehatan. Pulau Mandangin, sebagai satu-satunya pulau terpencil di Kabupaten Sampang, membutuhkan perhatian khusus agar kasus serupa tidak terulang. Ketika efisiensi anggaran justru mempertaruhkan nyawa, publik menanti langkah konkret pemerintah untuk memastikan bahwa panggilan darurat tidak lagi dijawab dengan keheningan. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semoga bermanfaat.